Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, selamat berjumpa pada siswa-siswi SD kelas 5. Anak-anakku sekalian, semoga pada hari ini, di pertemuan kita kali ini, selalu sehat, selalu ceria, dan selalu berbahagia dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Baiklah anak-anakku sekalian, pada materi kali ini kita memasuki materi hidup sederhana dan sikap ikhlas. Sedangkan submaterinya adalah hidup sederhana yang akan kita pelajari pada hari ini. Anak-anakku sekalian, dalam pendidikan agama dan budi pekerti, pada materi hidup sederhana tentunya memiliki tujuan dalam pembelajaran agar di pembelajaran ini meyakini sikap sederhana sebagai cerminan dari iman dengan benar, dapat menunjukkan sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan sungguh-sungguh. Itu dapat menunjukkan sikap santun dengan benar. Yang selanjutnya adalah menjelaskan pengertian sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kelima, menyebutkan manfaat sikap sederhana dengan benar. Dan yang keenam, mencontohkan sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Anak-anak sekalian, pada isi materi bab ini, yaitu hidup sederhana, cara hidup sederhana, sikap ikhlas, dan membiasakan bersikap ikhlas. Baiklah, kita melanjutkan materi berikut ini, yaitu hidup sederhana dan cara hidup sederhana. Perhatikan peta konsep berikut ini. Hidup sederhana yang artinya adalah tidak berlebihan dan tidak kikir. Artinya antara kehidupan antara sikap tidak berlebihan dan tidak terlalu kikir, tidak boros dan tidak pelit maksudnya ya. Dan selanjutnya itu bagaimana cara hidup sederhana. Apakah kalian sudah tahu? Sudah paham? Belum. Mari kita simak berikut ini. Cara hidup sederhana, ada 4 cara hidup sederhana ya. Yang pertama adalah cermat berbelanja. Tentunya ketika berbelanja harus cermat, mana kebutuhan yang pokok, yang penting untuk kita belanja atau membutuhkannya. Kalau yang kurang bermanfaat tentunya kita hindari. Yang selanjutnya adalah belajar hemat ya. Karena belajar hemat ini tentunya mencerminkan cara hidup sederhana ya, tidak boros ya. Iya, kalau selagi ada, kalau tidak ada ya seperti itu ya. Dan selanjutnya adalah rajin menabung, yaitu kita sebagai siswa yang baik, demi mencapai masa depan yang lebih cerah, tentunya kita harus rajin menabung ya, untuk kebutuhan kita di masa mendatang. Dan yang selanjutnya adalah gemar bersedekah. Apapun harta kita, sedikit maupun banyak, ketika kita gemar bersedekah, harta kita akan bertambah ya. Dan bersedekah ini merupakan cerminan cara hidup sederhana.
Oke, kita lanjutkan. Baik, anak-anakku sekalian. Pada uraian materi kali ini yaitu hidup sederhana. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Adil terhadap semua makhluknya. Semua manusia diberi waktu dan kesempatan yang sama. Tetapi nasib manusia tidak semuanya sama. Ada orang yang kaya, tetapi ada orang yang miskin. Ada orang yang pandai, tetapi ada orang yang bodoh. Begitu seterusnya. Kekayaan dan kemiskinan adalah bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kaya memiliki kewajiban kepada tetangganya yang miskin. Kekayaan adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dan dipergunakan sebaik-baiknya. Meskipun harta itu diperoleh dari hasil keringat sendiri atau diperoleh sendiri, di dalamnya ada hak orang-orang miskin atau orang yang berhak menerimanya. Kewajiban orang kaya adalah memberikan hak orang miskin. Orang kaya dimaksud adalah orang yang punya kelebihan harta. Ya, kelebihan harta, orang yang punya kelebihan harta, kelebihan rezeki, ya adalah memberikan hak orang yang tidak mampu ataupun miskin, yaitu berupa zakat, infak, atau sedekah dan lain sebagainya, baik itu hadiah dan lain sebagainya ya. Namun semua itu ada rambu-rambunya, yaitu tidak boleh berlebihan. Baik anak-anak sekalian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 67 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Nah, dalam ayat di atas, Allah memberikan nasihat terhadap orang-orang yang memiliki harta. Di dalam membelanjakan harta tidak boleh berlebihan, tetapi juga tidak boleh kikir. Berlebihan artinya boros, yaitu membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak berguna atau tidak banyak manfaat. Kikir artinya tidak mau menginfakkan harta untuk kepentingan fakir miskin. Nama lain kikir adalah bakhil ataupun bahasa kitanya pelit. Melalui ayat ini Allah mengajarkan kita sikap sederhana, yaitu tidak boros dan tidak kikir. Orang yang hidup sederhana termasuk hamba Allah yang disayang. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara hidup sederhana secara simpel. Hidup sederhana adalah hidup sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan manusia itu dibagi menjadi tiga, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal.
kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan seperti sepeda, televisi, sepeda motor, dan alat-alat elektronik lainnya. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan pelengkap seperti tamasya dan pergi ke mall ataupun ke tempat-tempat wisata. Nah, di bawah ini ada beberapa cara untuk belajar hidup sederhana yang tadi disebutkan pada peta konsep di atas, yaitu yang pertama, cermat berbelanja. Kita harus cermat dalam menggunakan harta dalam berbelanja. Tentunya belanjanya yaitu dengan barang-barang yang kita butuhkan seperlunya. Dan yang kedua adalah belajar hemat, ya. Sedikit maupun banyak apa yang kita miliki, apa yang kita uang jajan yang kita punya, kita gunakan sehemat mungkin dan sisanya untuk ditabung ataupun disedekahkan. Dan yang ketiga adalah gemar bersedekah. Gemar bersedekah senantiasa Allah kurniakan rezeki kita, ya, akan ditambah ketika kita bersedekah, dan harta kita yang kita miliki tidak akan berkurang dengan bersedekah tentunya. Karena bersedekah ini mempunyai nilai-nilai sosial yang tinggi gitu ya. Dan selanjutnya adalah rajin menabung. Tentunya kalian dalam menggunakan uang jajan, kalian sisihkan untuk menabung, ya, demi masa depan yang lebih baik, lebih cerah. Ketika kita punya kebutuhan, ketika kita punya keperluan, dan kita bisa memenuhinya ketika kita tidak mempunyai kesempatan untuk membeli itu di suatu hari. Nah, di hari berikutnya baru kita bisa penuhi apa yang kita inginkan. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita cukupkan. Semoga kalian mengerti, memahami tentang hidup sederhana dan cara hidup sederhana. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.